Hai semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Teman-teman, hari ini kita mau bawain temanya ya. Apa yang sedang dia bayangkan saat ini tentang kamu ya. Saat ini kalian sedang dalam keadaan seperti apa percintaannya? Aku cek dulu ya, teman-teman semuanya. Kita lihat seperti apa saat ini keadaan di hubungan kalian berdua. Oke, aku lihat bahwasannya ya, seseorang yang saat ini em, ya tidak ada komunikasi ya, karena aku lihat di sini ada hubungan yang LDR ya, hubungan yang sudah lama nih nggak komunikasi. Keadaan dari hubungan asmara kamu dan dia banyak berselisih paham gitu ya, banyak janji-janji, banyak kemarahan, banyak berantem ya teman-teman. Meskipun begitu sebenarnya di antara kamu ataupun di perasaannya dia tidak mau ada perpisahan, tidak mau ada apa ya namanya ya, hubungan ini terputus, itu nggak mau. Kalau aku lihat di sini dia kenceng banget sih ya, secara punya hati sama kamu tuh dia besar, harapan yang besar, harapan yang bukan untuk main-main ya. Dia memang ingin sekali kamu dan dia bisa bertemu ya. Berselisih terus, ada cekcok kecil terus, tetapi kepingin banget ketemu sama kamu, kepingin banget jumpa sama kamu ya. Pikiran dia itu terus terbayang kamu ya, dan memang dia sebenarnya lagi sakit hati, dan kamu juga sepertinya sama ya, sedang merasakan sakit hati. Ada kegelisahan yang kulihat di perasaan kamu dan dia ya. Di antara kalian berdua ini tidak tenang secara hati dan juga pemikiran ya. Jadi komunikasinya selalu banyak keributan ya, dan juga banyak kesalahpahaman. Tetapi dia meskipun seperti itu, kamu yang mungkin pencemburu ya, dan mungkin juga banyak janji-janji dari dia, tetapi dia di sini kenceng hatinya sama kamu dan tidak mau kehilangan kamu gitu ya. Jadi saat ini hubungan asmara kamu dan dia sedang mengalami konflik ya. Jadi sering berantem karena adanya cemburu, karena adanya salah paham ya. Dan oke, teman-teman, ternyata hubungan kamu sama dia saat ini udah terputus ya. Ya, di sini entah tapi yang terlihat oke. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan saja. Apakah ini teman-teman sudah putus hubungan, ataukah kalian masih terikat hubungan tetapi terhalang oleh jarak waktu dan juga ada ujian yang berat ya, yang menghalangi perjumpaan atau apa ya, langkah dia ya, ada yang menghalangi. Sehingga sulit ya mengadakan namanya pertemuan, komunikasi. Ini susah banget karena ada halangan, dan ini yang membuat pikiran dia sakit, hati dia sakit. Dan kamu juga jelas mendapatkan dampak yang luar biasa karena dia sudah tidak pernah lagi apa aku lihat di sini, komunikasi, bingung. Ya, karena halangan ini yang membuat dia tidak bisa komunikasi sama kamu dan membingungkan hubungan kalian saat ini. Kamu mungkin terikat situasi berpacaran, apa ya, terikat status memiliki hubungan dengan dia, tetapi tidak ada komunikasi ya. Mau putus juga aku lihat di sini dia kayak nggak ngizinin kamu untuk pergi ya.
Dan jadi di sini kamu terbelenggu ya karena, apa ya, kayak dia tuh ngikat kamu, tapi dia tidak ada usaha buat membuat kamu bahagia, itu yang membuat kamu sakit. Tapi dia di sana, aku lihat teman-teman di sini ya, saat ini yang membuat, hubungan kalian tuh banyak, apa ya, masalah yang tidak pernah berhenti adalah mungkin kamu cemburu ya, dia orang yang sangat, populer di masyarakat, bahkan, aku lihat di sini dia kayak terlihat seperti orang yang beruang ya, orang yang banyak uang. Jadi orang tuh ke dia banyak yang menghormati, menghargai, terus, banyak apa ya, tidak disepelekan oleh orang kebanyakan, tetapi dia banyak direndahkan oleh orang yang dekat, ya. Tapi tidak termasuk dengan kamu, karena aku lihat di sini kamu adalah orang yang, mengerti ya bagaimana saat ini kondisi dia. Ya aku lihat di sini kamu juga nggak mau kehilangan dia, tetapi, bermasalah di keuangan ya. Dia tidak pernah mengeluarkan usahanya misal untuk kamu ya melakukan, perjalanan di sini ya, semua, yang membiayai aku lihat kamu. Dan aku lihat di sini perselisihannya bukan masalah uang di kamunya, tetapi lebih kepada, komunikasi ya, yang melebar kepada hal-hal negatif. Misal kamu terlalu berpikir, dia dekat dengan siapa lalu cemburu, kamu tidak senang melihat dia terlalu, apa ya, akrab sama lawan jenis, ini yang bikin kamu juga cemburu. Dan selalu ngejaga jarak dari dia karena sebenarnya kamu pinginnya dirayu, pinginnya kamu apa ya, diajak ngobrol, tapi justru dia malah menjauh ya, karena hal tersebut. Aku lihat di sini kamu tidak bermasalah, kamu mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak usaha untuk, bisa dekat dengan dia atau bahkan untuk kebahagiaan kalian berdua, kamu tidak berpikir dan tidak hitung-hitungan di permasalahan hubungan ini. Tapi dari dianya di sini banyak diam, banyak cuek, banyak berubah sikap karena gampang marah juga dia ya. Gampang tersinggung, jadi menganggapnya dia selalu spesial, berharga ya, sehingga kalau dia dikomplain oleh kamu, kamu ngerasa, dia apa ya, ya seharusnya kamu yang menang, tapi kamu lebih menghormati dia. Tetapi ya, saat ini kamu sudah mulai sakit hati yang teramat sangat sakit banget atas kejadian dan atas, apa ya, sehari-harinya kamu tuh banyak ngalah, banyak, apa ya, menyenangkan hati dia, tapi balasannya dia tidak pernah berbuat seperti yang pernah kamu lakukan ya, sehingga saat ini kamu benar-benar sakit hati dan aku ngelihatnya lagi adalah, apa ya, kamu melihat dia punya seseorang yang saat ini dekat ya, baru gitu. Mungkin kamu berpikir dia jadian dengan orang tersebut, tapi yang aku lihat di kartunya ya, bahwa dia memang friendly ya dan disukai banyak lawan jenis, bahkan memang dia orang yang sangat populer ya. Mungkin kalau dari hal kerejekian, aku melihatnya situasinya memang, jomplang ya, kamu lebih tinggi, statusmu lebih, apa ya, lebih bagus gitu ya. Lalu kamu juga kehidupannya lebih terjamin, lebih teratur ya, kesehatannya juga bagus, sehingga kamu lebih lebih mudah untuk memahami sikapnya dia, bagaimana kondisinya dia, bahkan kamu tuh aku lihat banyak ngalah ya di hubungan itu, tapi kalau aku lihat di dia, ini selalu apa ya, mengeluarkan hal-hal yang mengacu kepada keributan terus ya. Sebenarnya kamu di sini udah mau, tidak memperdebatkan apapun yang menjadi halangan antara kamu dan dia karena kamu tidak ingin jauh dengan dia, tetapi dia di sini selalu membuat kamu marah ya, tapi kamu tahan ya, kamu tahan dengan hal tersebut, untuk keutuhan ya. Jadi kamu tuh nggak mau ada, perpisahan, perceraian ya dari dia. Tetapi, sikapnya dia ini yang malas komunikasi sama kamu, yang malas untuk merayu kamu ya, berbuat baik sama kamu, ini yang menyebabkan akhirnya hubungan kamu sama dia retak dan, kayak jauh ya, kamu selalu dipojokkan dan disalahkan terus karena aku lihat memang playing victim orangnya ya teman-teman ya, udah salah dan
bener-bener kamu babak belur, tapi kamu di sini masih hebat. Ya, aku lihat di sini ada dua kartu merah ini, artinya adalah kamu hebat ya. Kamu tuh kayak pandai menguasai situasi dan kondisi yang ada ya saat itu dan saat ini, dan kamu juga tidak terlalu dalam banget merasakan jatuh dan kesakitannya. Dan aku lihat memang secara 3D atau fisik mungkin dia terlihat lebih kuat ya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu juga dia lemah ya, lemah dan baper, banyak sekali apa ya, harapan yang besar untuk ngedapetin kamu, untuk deket sama kamu, tetapi dia nggak ada effortnya ya, nggak ada usahanya ke kamu. Karena aku lihat teman-teman ya, saat ini yang kamu sukai, yang saat ini kamu cintai gitu ya, suamimu, pacarmu, istrimu ini gitu ya. Aku bilang kalau dia di sini adalah, mungkin ini adalah istrimu, mungkin ini adalah suamimu, mungkin ini adalah pacarmu. Dia mengharapkan kamu menjadi miliknya dia, tapi dia tidak mau usaha ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terlalu friendly sama kamu ya, sama orang lain. Nah, ke kamu tuh gampang banget ngebanyol, gampang banget marah gitu ya. Tetapi mungkin juga saat ini sudah mulai berubah ya, karena komunikasi dia sudah mulai misterius nih, membuat kamu jadi bingung mau menghadapi dia, mau pergi atau bertahan ya. Setiap kamu pergi pasti dia akan datang untuk komunikasi, setiap kamu bertahan kamu tidak pernah tanyai seperti apa, bagaimana gitu ya hubungan kalian ke depan, nggak jelas gitu, nggak ada apa ya, tidak ada kalian tuh bisa mesra atau romantis ya. Di sini aku melihatnya lebih kepada dia mencari keuntungan dari kamu ya, apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa berikan gitu. Tetapi lama kelamaan aku lihat dia ada rasa penyesalan, ada rasa tidak enak ya di dalam batinnya. Ya, saat ini kamu sudah mulai menjauh ya karena cekcok kecil itu, dan juga karena uang. Tapi ya kamu lebih kepada ikhlas atau lebih pada nerima ya, untuk tidak memperdebatkan masalah uang di sini karena membuat ruwet perasaan kamu. Ya, kamu masih bisa bekerja dan bisa berusaha, kamu juga tidak pernah memperdulikan habis berapa dan harus diganti atau enggak. Yang jelas sebenarnya yang membuat sakit hati ini adalah karena sikapnya dia yang kurang baik ke kamu. Bolehlah dibilang dia tidak sopan ya, dalam berkata, dalam apa ya, aku lihat sih orangnya sangat ini ya, pemarah gitu, dan tinggi perasaan cintanya sama kamu. Itu dari lintriknya ya, terbacanya seperti itu teman-teman. Sebetulnya dia banyak rahasia yang aku lihat di kartu lintriknya. Rahasianya dia punya seseorang mungkin yang saat ini dekat dengan dia. Ini orang udah lama ya punya hubungan dekat sama dia. Ini bukan di tahun-tahun, di 4 tahun belakangan ini ya, tapi udah sangat lama ini ya. Jadi terhubung kembali dengan orang tersebut karena masalah pekerjaan, karena keadaan ekonominya dia, dan kebetulan dia sangat butuh support di sana ya. Di sini kamu mungkin sudah mulai nge-save keuangan kamu, udah mulai pinter gitu ya. Jadi nggak mau dikalahin dengan gampang memberi atau memperhatikannya dalam bentuk materi. Kamu lebih pingin lihat seperti apa usaha dia ke kamu, supaya kamu sebenarnya juga udah ikhlas ya, tidak mau menuntut apa-apa, dan bahkan meminta apapun dari dia kamu tidak menginginkannya gitu ya. Oke teman-teman, ini aku beresin, kita lihat ya. Ini bayang apa ya, kalau kalau aku lihat tuh untuk apa ya, untuk melihat lebih jauh sebetulnya yang dia bayangkan saat ini ke kamu apa, dan dia maunya apa sih saat ini dengan hubungan asmara yang seperti ini ya. Aku lihat di sini kalian juga sudah sangat jauh ya, tidak akrab lagi, tetapi masih ada hubungan di sana ya. Cepat atau lambat, mungkin dalam waktu 1 tahun ini dia mungkin belum bisa ya untuk deket sama kamu, tetapi akan ada waktunya dimana fase dia kayak inget sama kamu gitu. Karena tadi aku lihat ada rasa penyesalan sih yang dia lakukan gitu ya, karena um, apa ya, pingin ngedapetin sesuatu dari kamu, lalu karena sikapnya dia juga yang bikin kamu tersinggung, pada akhirnya dia menyesal gitu ya. Kita lihat seperti apa saat ini perasaan dia ya, seperti apa bayangannya dia.
Ya, lalu apa yang dia rasakan tentang kamu hari ini? Oke, aku di sini teman-teman ada Two of Wands ya. Kiranya dia lagi nunggu nih ya. Sebenarnya dia pengen pergi ninggalin kamu teman-teman ya. Sebenarnya dia udah mau punya planning yang lain, tetapi dia seperti susah atau malas untuk bergerak, atau bahkan aku lihat di genggaman tangannya ada bola dunia ya. Dia udah punya planning nih buat melakukan apa, mau bagaimana ke depannya gitu. Dia udah kepingin apa ya, ada seseorang yang saat ini mungkin sudah mensupport dia, sudah memberikan banyak hal ke dia, dan ini dia saya kelihatannya dia sangat mempercayai dan dia sudah siap untuk berjalan gitu. Tetapi dia masih menunggu kamu dari kejauhan ya. Dia masih mengharapkan kamu sebenarnya teman-teman, meskipun saat ini dia ada orang lain selain kamu, dia masih mengharapkan kamu. Tuh lihat ya. Di bayangan dia saat ini dia kepinginnya kamu masih bisa memperhatikan dia, masih bisa peduli sama dia, ya. Dia pingin kamu, apa ya, memperhatikan sebenarnya lebih dalam lagi ke dalam batin kamu ya terhadap dia gitu. Dia membayangkan gini, kamu masih perhatian sama dia, ya. Secara, apa ya, mungkin kamu lembut dalam kata-kata, perhatian kamu dalam bentuk materi, ya, dia masih membutuhkan hal tersebut dari kamu. Di sini dia berharap, kamu masih bisa kembali ke dia gitu, memperbaiki semua yang sudah, mungkin tidak mungkin diperbaiki, ya. Tidak mungkin diperbaiki karena, kamu sendiri kayak udah susah buat percaya kepada dia ya, dia mau pergi atau enggak kamu juga, sebenarnya udah nggak meminta, tetapi memang betul-betul, dari Six of Pentacle di sini, kamu tuh kayak gini loh ya, orangnya santai sih ya, kamu mau ini ibaratnya kamu ya, ini kan perasaannya dia ngebayangin kamu masih kasih perhatian. Jadi kalau aku tarik ini di bacaannya kamu, seperti apa perasaannya ke dia ya, kamu pasti masih ngasih perhatian sama dia, baik dalam bentuk materi ataupun perlakuan baik yang lainnya. Kamu nggak ngerasa rugi gitu intinya. Kamu tidak terbebankan, tidak meminta apa ya namanya tuh, imbalan. Kamu akan memberikannya tanpa diminta ya. Dan kamu juga tidak meninggalkan dia, tapi kamu selalu memperhatikan dia, memantau keadaannya dia. Mungkin kalau dia dalam keadaan susah, kamu masih akan bisa menolong dia ya. Saat ini yang dia bayangkan memang hanya kamu, dan dia masih pingin ketemu sama kamu dan masih butuh perhatian dari kamu ya. Bagaimana saat ini perasaan dia dan apa yang dia bayangkan terhadap kamu? Oke teman-teman, di sini ada Ten of Cups ya. Ya teman-teman, bisa dilihat, ini sih sebetulnya menjadi, apa ya, perdebatan kalian dalam perjalanan kehidupan ini ya, di dalam hubungan kamu sama dia. Kenapa sih kok nggak bisa akrab, kenapa sih kok nggak bisa maju ke jenjang pernikahan gitu ya. Ada yang dia sembunyikan dan dia tidak pernah memberitahu kepada kamu. Apa itu? Apakah dia punya hubungan yang lain ataukah dia sudah berkeluarga? Dia tidak mengatakannya, dan ini yang membuat kamu seperti misteri ya, pingin memecah, pingin mengetahui sejauh mana saat ini hidupnya dia. Tapi kayak apa ya, satu sisi hati kamu ingin melihat semua apa yang sedang dia alami, apa yang ada di dalam hidup dia, tapi satu sisi jiwa kamu nggak peduli dengan apa yang saat ini ada pada dia ya. Kalau aku lihat dari dia perasaannya memang berharap ya bisa menikah dengan kamu, memiliki kebahagiaan, tapi dia tidak memberitahunya kepada kamu keterus terangan di dalam jiwanya. Teman-teman ya, kenapa sih kok dia nggak ngomong sama kamu kalau memang dia cinta? Nih teman-teman, nanti kita bahas yang itu. Tapi aku lihat di sini memang perasaan dia tuh pingin banget loh menikah sama kamu, ya. Dia pingin banget bisa berkeluarga sama kamu di sini, ya. Tetapi apa sih yang membuat dia seperti itu nih teman-teman? Kenapa? Ya, yang pertama masih ada hal yang ingin dia capai teman-teman. Masih ada yang pingin dia beresin tapi dia tidak bisa mengatakannya ke kamu.
ya, ada Page of Wands. Dia pingin berkarir dulu gitu. Dia pingin fokus karena aku lihat kerjaannya saat ini ya belum stabil. Kalau aku lihat, maaf nih teman-teman, jangan ada yang tersinggung ya. Tapi memang dia belum punya pekerjaan tetap. Ini yang membuat dia kayak masih pemikirannya masih kayak apa ya, kayak apa sih, masih kayak belum serius gitu ya, belum serius mungkin tahun ini untuk bisa, menikahi kamu gitu, karena keadaan ekonomi atau pekerjaan dia yang kurang baik. Dia belum mendapatkan pekerjaan yang bagus ya, sehingga dia masih kurang percaya diri untuk melangkah. Tetapi kenapa seperti itu? Di sini ada the judgment. Apakah hal itu yang membuat dia memang tidak bisa bergerak? Teman-teman, di sini aku lihat dia takut sih. Takut kepada seseorang gitu ya. Jadi dia nggak bisa mendekati kamu lebih dekat karena dia sadar kalau seseorang yang saat ini mungkin rahasia mengetahui hubungan kamu sama dia. Oke, entahkah ini apakah dia sudah beristri atau dia sudah bersuami atau dia sudah punya pacar? Bukan teman-teman ya. Aku lihat di sini dia ada sebuah perjanjian ya, dia ada sebuah, apa ya, kalau kulihat dia itu dibiayai hidupnya oleh seseorang gitu ya. Tetapi dengan syarat mungkin dia tidak bisa, dekat dengan siapapun kecuali dengan orang tersebut tanpa status ya. Bisa jadi sebagai pemuas atau sebagai orang yang, apa ya, aku lihat di sini memenuhi keinginan orang yang bisa, orang yang membiayai hidupnya ya. Teman-teman di sini bisa mengartikan apa, pekerjaannya seperti apa ya. Dan aku lihat di sini ada Ten Pentacles ya. Oke. Bisa jadi ini ternyata dia punya keluarga ya teman-teman. Jadi sayang sama kamu, tapi dia takut kepada keluarganya ya. Entah ibunya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, kakeknya. Mungkin kalian di sini ada apa ya, ada pernah ngalamin permasalahan yang besar gitu ya. Dan dia sering sebut-sebut keluarganya. Nah, aku lihat di sini kehidupan keluarga dia kurang baik-baik saja dalam hal finansial ya. Orangnya di sini lagi banyak biaya tuh yang harus dia keluarkan, yang harus dia selesaikan. Jadi kehidupannya ini boleh dibilang mungkin kan dia punya banyak hutang atau dia ada tragedi apa yang menyebabkan dia, teman-teman ya, sekarang pelin-pelan, bahkan kayak nggak tahu tujuannya sebenarnya deket sama kamu tuh buat apa ya. Dia nggak terus terang di sini. Kalau kamu tinggalkan dia tidak mau, tapi kalau kamu deket atau masih standby di dia, dia nggak pernah hubungin kamu, nggak pernah perhatiin kamu ya. Itu yang penyebabnya teman-teman, dia lebih kepada finansial ya. Finansialnya kurang bagus. Ini yang menghambat perjalanan asmara dia dan juga cara berpikir dia ya, karena dia tidak cukup mampu untuk menghidupi kamu dan bahkan keluarganya saat ini sedang bersama dengan dia. Di sini ada Three of Wands ya teman-teman ya. Yang dia bayangkan apa sih? Dia pingin ngejumpain kamu. Dia sering mantau kamu, yo pasti ya. Dia pingin ngejumpain kamu. Dia pingin bersama dengan kamu. Misalkan kamu berada di mana, mungkin dia pingin sih deket-deket gitu ya sama kamu. Pingin ada apa ya, kebersamaan. Tetapi seperti kayak dihalangi ya. Langkah dia dihalangi, daerahnya juga mungkin aku lihat terlalu jauh ya, sehingga sulit sekali untuk kalian bisa sering mungkin bersatu dan ngobrol gitu. Karena memang halangannya besar ya, di situ ada keluarga ya. Dia memang sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kamu. Ada Seven of Sword ya, tetapi kembali lagi dia kepada kamu. Kenapa? Karena dia nyaman dengan kamu. Ada the Empress ya teman-teman, dia nyaman dengan kamu, dia kembali lagi ya. Tapi saat dia sudah kembali dengan kamu, dia memang banyak diem ya, lalu banyak memerintah, banyak
apa ya, permintaan mungkin yang bikin kamu juga sudah mulai nggak nyaman deket dia ya. Tapi dia teman-teman selalu mantau kamu, ya. Dia nyaman banget deket kamu. Meskipun nggak komunikasi kok dia bahagia sih, aku lihat kenapa seperti itu, karena yang terlihat di kartunya, kenapa seperti itu, karena kamu benar-benar menjaga, apa yang selama ini yang membuat dia cemburu, marah, tidak suka, kamu menjaga ya. Kamu bukan orang yang rusak ya, jadi kalau kamu sudah nggak komunikasi, hidup kamu hancur berantakan, enggak. Tapi kamu orang yang memberikan inspirasi gitu ya. Dia bisa jadi bagus, dia bisa jadi lebih baik hari ini dari kemarin ya. Itu karena kamu banyak bicara yang baik kepada dia, kamu di sini banyak memuji dia, kamu banyak memberikan pelajaran bagus-bagus ya, sehingga dia itu kayak terbangun ya jiwanya, terbangun batinnya untuk bersemangat dalam kehidupan, sehingga dia memang tidak punya pekerjaan, jadi dia mulai kayak eee, serius ya terhadap pekerjaan, mencari uang. Ini inspirasinya dari kamu, ya. Ada Queen of Pentacles, teman-teman, yang dia sedang pikirkan saat ini memang soal keuangan, dan ada seseorang yang, memberatkan dia ya. Ih, bener loh, kalau kartunya sendiri aku heran loh, dia sayang banget sama kamu tuh ya. Bayangannya pingin hidup bagus sama kamu, hidup bahagia, tetapi ada halangan, batasan yang nggak bisa membuat dia tuh terbebas ngedapetin kamu. Ini lebihnya gini teman-teman, aku lihat justru kamu yang udah punya pasangan ya, udah punya keluarga tuh kamu gitu. Ini yang membuat dia nggak bisa gerak kamu, nggak apa sih, nggak lancar gitu ya, nggak kilat. Ya, mungkin kamu menjanjikan sesuatu sama dia belum terrealisasi, saat ini dia kecewa banget dan mulai menjaga jarak, tetapi dia percayalah ya dengan apa yang sudah aku baca hari ini bahwa, dia nggak akan pernah ninggalin kamu ya. Aku lihat dia sering pantau kamu dan pasti kamu juga nggak membenci dia kok ya, nggak membenci dia, lihat tuh. Ada tuh absurd, kamu bingung. Kamu nggak mau tahu saat ini ya, dia mau lagi gimana, dia mau bahagia apa enggak. Tapi kalau kamu dengar sesuatu yang tidak baik tentang dia, pasti kamu datang menolong dia, ya. Intinya memang, semua ini ada di kamu ya teman-teman ya, kurang, apa ya, tidak cepat gitu loh menyelesaikan masalah, kamu masih, terikat hubungan suami istri ya, sudah ada yang menikah soalnya ada punya anak nih ya, kalian nih, susah jadinya untuk bisa, bersatu sama dia itu ya, yang bikin kamu mungkin saat ini juga sebenarnya kamu bingung ya. Bingung, kamu nggak mau ngelupain dia karena memang sebenarnya kamu juga sangat mencintai dia dan kamu nyaman tuh, kamu nyaman dengan dia. Ada Nine of Cups, kamu nyaman banget secara spiritual ya. Ya ampun, ikatan batin kalian tuh kuat banget di sini. Ada nine nine ya, apa double 9 ya. Yang artinya adalah ikatan batin kalian tuh kuat, kuat banget. Jadi, nggak komunikasi tapi batin kamu suka ngomong apa tuh dia sama kayak gitu, dia denger ya. Kalau kamu saat ini perih, jengkel, kesel, marah ya, itu yang dia rasakan saat ini pun dia nggak peduli sama kamu. Tapi kalau tiba-tiba kamu jadi kayak penyayang, banyak doain dia, hati kamu bahagia dan selalu teringat sama dia, itu artinya kamu, sama dia lagi koneksi melalui batin dan dia mendengar dan dia ngerasain hal yang sama, bahkan dia pun kangen dan rindu ya, maksudnya kangen sama rindu sama aja, aduh maafin ya. Maksudnya terbayang-bayang kamu tuh banyak ya, kamu tuh baik ya, baiknya ini loh di sini yang bikin dia tuh, aduh ya sayang banget mau dilepas, tapi kerjaan dia tuh deh, ya dia terikat janji nih, bukan dengan, apa ya, bukan dengan keluarganya aja, juga dia juga terikat janji karena pekerjaan ya, kamu juga sudah punya pasangan, jadi bingung saat ini bagaimana. Tapi ya teman-teman, tanya jodoh nggak sih kamu sama dia? Kemungkinan besar tuh kan, jodoh itu ada pilihan, boleh dibilang takdir, tapi aku bilang tuh pilihan sih, kalau kamu menolak ya pasti kamu nggak akan bisa dapat atau nikah sama dia gitu ya. Tapi kalau kamu udah milih dia dan dia juga milih kamu juga itu, tapi dianya susah mau ke kamu, kalau kamu sendiri sebenarnya aku sudah tahu, lihat di sini ya, bisa lihat di sini kamu ya, apa sih yang mau dia inginkan, kamu mau beri gitu, kamu mau kasih, tapi
dengan syarat dia harus menyatakan sesuatu gitu, yakinin kamu, tapi dia tidak melakukan hal tersebut karena dia terikat janji ya dengan seseorang yang membiayai dia ya, ya dengan seseorang yang takut banget sampai tahu hubungan kalian gitu ya. Bahkan mungkin sudah tahu hubungan kamu sama dia. Udah tahu dia ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sampai di sini ya video dari aku. Ini ada racing dari zodiak Aries ya, dari Gemini, lalu dari Scorpio, dari Aries lagi ada Aquarius, Aries, ada Libra, ada Capricorn, Virgo, Taurus ya, ada Cancer, lalu ada Pisces, dan untuk terakhir ada Taurus ya. Teman-teman semuanya, jodoh memang apa ya, kalau kamu nolak nih, misalkan ini contoh kecil ya, ini contoh misalkan kamu beragama Muslim dan kekasih kamu itu yang di sana beragama non, misalkan sebut saja ya non Muslim ya, dan kalian berpacaran atau kalian menikah nih, tidak bahagia nih karena seseorang yang membiayai dia. Bisa jadi itu karena orang tua dia, kakak atau pokoknya dari dianya ada orang yang membiayai, dan itu yang membuat dia pusing gitu ya kan. Dia udah ngomong nih, dia ngomong segala macam tentang kejelekanmu kepada orang tersebut sehingga orang tersebut membiayai hidup dia, sehingga dia bisa keluar dari keterpurukan, tetapi dia mengalami masalah besar yang harus dia selesaikan. Dia harus nyelesain hutang, nyelesain kewajiban dia ya terhadap orang tersebut, tapi dengan janji tidak balik ke kamu atau tidak baik ke kamu karena kamu penghalang gitu atau apa. Tapi mereka nggak ada hubungan percintaan ya, tetapi memang atas dasar kamu tuh apa ya, kayak apa sih lah, pokoknya kamu ini kayak orang yang dijelek-jelekan, terus tiba-tiba dia baik ke kamu, terus dia kan nggak mau, malu ya sama orang yang udah bantu, makanya dia mau konsisten untuk tetap membenci kamu dan ngejauhi kamu. Tapi yang sebenarnya dia tuh pingin banget kembali berumah tangga sama kamu, kembali sama kamu ya. Dia sayang sama kamu, tetapi terhalang oleh keluarganya atau orang yang membiayai dia ya. Dan kalau misalkan kamu beda agama pun di sini ya, dia nggak bisa nyatu karena orang tua atau orang-orang yang di belakang dia, atau dia memang punya yang lain yang di masa lalu yang saat ini keadaan dia mungkin lagi sendiri dan memintanya kembali, ini juga bisa ya. Jadi memang situasinya kalian pilih sedang di posisi mana, apakah kamu yang sudah berkeluarga ataukah kamu orang masa lalunya yang sudah kehilangan keluarga lalu kamu kembali kepada dia, dan ini dia belum bergerak ke kamu karena dia nyelesain hutang, karena dia harus nyelesain tanggung jawab, karena dia harus harus mengclearin dulu masalah dia dengan orang yang saat ini atau orang yang sebelum kamu atau setelah kamu ya. Ini masih ada ikatan-ikatan, ini harus diselesaikan, dan ini yang nggak bisa bikin dia maju karena dia ada janji gitu ya teman-teman semuanya itu. Oke, kalau memang sudah jodoh katanya, nggak bakal kemana, pasti bakal diketemuin lagi. Ya, jodoh itu bukan pilihan berarti, tapi takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Teman-teman sendiri bilangnya gimana sih? Aku kadang nggak ngerti ya, kadang ada orang yang ngotot banget yang, sama aku baca reading ya. Kataku kalau jodoh kan di tangan Tuhan ya, tapi kalau dia bilang jodoh itu pilihan, kalau saya nggak mau sama dia, saya nggak akan nikah sama dia. Tapi kalau saya mau sama orang itu pasti dia bakal nikahnya, nggak mungkin ya kalau nggak ada takdir dan yang di atas, dan tidak jodoh juga susah gitu ya. Kalau salah satunya doang yang sangat cinta, satunya enggak, kan juga susah ya. Jadi bagaimana teman-teman, tolong dibantu aku juga biar orang yang reading sama aku tuh tanggapannya dari teman-teman gimana ya. Karena aku disalahkan ya, jadi tapi nggak masalah sih ya, karena pandangan kita semua berbeda-beda, kita ambil yang baiknya aja ya, mungkin ya seperti itu juga. Tapi aku jadi kok sempet kepikir ya, oh iya juga ya, tapi kok kesini-sininya, oh masa sih kalau kayak gitu, kan nggak mungkin ya, kalau nggak jodoh ya ya susah gitu ketemunya, susah balik lagi. Kalau udah jodoh ya pasti jodoh, walaupun kamu nikah dengan orang
1, 2, 3 nanti kembalinya ke kamu lagi tuh jodoh. Kalau aku lihat di sini sih kamu jodoh gitu loh, asalkan kamu mau gitu. Soalnya di sini kamunya yang juga bersikeras nggak mau ya, kamu udah punya keluarga atau memang kamu belum clear dari, kok sampai kayak gini situasinya gimana sih sampai ribet begini ya teman-teman semuanya. Tapi yang jelas kalau kamu laki-laki memang ada keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu sayang sama dia, pasti kamu dapetin dia segimanapun susah. Tapi kalau kamu perempuan, segimanapun kamu sayangnya sama dia, kamu nggak akan bisa ngedapetin dia kalau dianya nggak mau. Tapi beda dengan laki-laki, pasti dapet gitu. Walaupun kamu nggak mau, pasti kamu takluk. Tapi kalau laki-laki kamu udah gimana gitu, susah, nggak bisa. Apakah harus melalui jalur langit? Itu juga nggak bisa kalau nggak jodoh ya. Apakah harus dengan jalur dukun? Itu juga belum tentu berhasil dan langgeng teman-teman ya. Kalau aku saat ini ngaco bacanya atau berpendapat tolong dibantu diluruskan dan terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah semuanya.